tinggal mengembangkan di rumah masing-masing. Banten itu terutama niki wau dalam seminggu kuliah S2 tamat sampai lalu. Jadi yang masing-masing kemarin isi kuesioner niku yang isinya mengambil jurusan niki mungkin sakit dipun wisuda dengan S2 nanti pensiun dengan hadiah dengan apa itu ada bonus pangkat lebih tinggi dari semula. Amin. Mudah-mudahan Bapak Ibu terkait sama apa pelajaran-pelajaran yang kita peroleh selama ini manfaatnya luar biasa Bapak. Dari teman-teman sangat antusias sekali, bahkan tadi sore kita satu jurusan di bidang pertanian sama Pak Nurfalis, ini luar biasa, penyajinya enak, gerapaya, supel, selalu dekat sama kita, sehingga dalam interaksi ini nyambung, sehingga ibu-ibu terutama antusias luar biasa. Ya, ibu-ibu. Karena buatan pertagas sakit dibuka video ini pun luar biasa, wonten video ini. Tapi jurusan itu mulai buatan mengikuti karena saya jurusan juga di pertanian. Tapi alhamdulillah kemarin kita ketika ke lapangan ini banyak ilmu-ilmu yang didapat, terutama kemarin di bidang perikanan ini juga luar biasa. Banyak teman-teman yang antusias ke arah itu. Kemudian kemarin yang di room industri apa Pak kemarin? Apel? Iya Pak ya. Itu luar biasa. Beliaunya menyampaikan bahwa untuk mencapai sukses ini relatif. Perjuangannya luar biasa. Sehingga jatuh bangun beliaunya ini betul-betul bisa merasakan bagaimana pahit ketirnya berjuang. Satu kali gagal, kedua kali gagal, ketiga kali alhamdulillah berhasil. Nah ini sebagai motivasi kita setelah nanti kita purna tugas berpisah dengan tugas harian kita, ini betul-betul disiapkan di rumah kita masing-masing. Karena apa? Jangan sekali-sekali ini program dari Pemda engko ASN sing wis pensiun bar kok stres. Biasanya minta gaji penuh, kemudian ada tunjangan TPP, jadi tiap bulan misalkan ini menerima 10 juta, tinggal 3.500.000. Ini bagaimana untuk memanage uang segitu dan pengelolaan harus kita hati-hati. Ini yang terjadi teman-teman yang sudah pernah tugas, ini kebanyakan hal semacam itu karena kesiapan ketika menjelang pensiun belum siap. Bahkan ini teman-teman ada Bapak Kepala Badan, aku muka-muka tidak lulus biar diperpanjang karena belum siap. Tapi saya yakin siap. Untuk memulai berwira swasta ini harus betul-betul hati-hati. Pak Kholis di sini sudah siap menerima telepon sewaktu-waktu kecuali bila sedang mengajar. Nah, ini mungkin caranya seperti itu karena apa ilmu-ilmunya yang kita serap ini luar biasa. Enak, jelas, gamblang. Ini karena kita kalau mengadakan usaha di rumah ini harus betul-betul dicermati. Bidang saya ini sudah saya pahami atau belum? Kalau sudah saya pahami, saya bisa masarkan atau tidak? Bagaimana saya harus memasarkan ini? Ini harus ada peluang-peluang ke arah itu. Sehingga nantinya kalau panjenengan itu tidak bisa mengeluarkan produk kita, ini akan kesulitan terjadi kebangkrutan. Sanggup pensiun, tanggung usaha, entek. Ini gara-gara kita kurang memahami tentang momen-momen yang ada di sekitar kita. Ini pulau sedikit curhat ya. Yang baik dipakai, kalau tidak baik dibuang saja. Saya itu ketika jadi PNS, saya tak gawe aku dewe cukup ra cukup gajiku ya kuwi ya kudu iso ngatur.
Napa malih kula niki diangkat gaji kula tasih 40.000 niku tak sambil karo kuliah dipotong SPP 20.000. Niku. Akhirnya saya bermotivasi, ada motivasi untuk bagaimana mencari tambahan-tambahan. Niku Pak. Saya yang penting dari keluarga saya, yang penting sampai itu tidak mencuri, jangan malu. Sumber kecil apapun yang penting tidak mencuri, jangan malu. Itu keberkahan. Harus kamu laksanakan. Ngantos sak niki kula teng griya kasih jualan toyo mineral Pak. Kanca-kanca ndiopo duitmu. Seperti itu. Jadi kalau saya pribadi sekeluarga itu kalau diceritakan tentang kisah, wah kadang diomongnya ngeten niki sak jam dan sekap. Saya dari nol punya inisiatif untuk wira swasta. Dulu pernah saya mulai dari ngepul sembako, bahkan gula itu 1 minggu saya habis sekitar 10 ton sembako. Akhirnya tidak berhasil. Kembali lagi saya coba ke Besi Tua, ngambil di Sulawesi satu kiriman berapa 2.500 ton. Akhirnya gagal. Saya coba lagi ke Cengkeh saya ngambil di Sulawesi. Ketika itu kadar airnya sekitar 75. 1 kilo 25.050. Setelah saya jual ternyata pabriknya tutup. Kapan buka lagi? Mungkin 6 bulan, mungkin 7 bulan lagi. Akhirnya saya turunkan harga tinggal 25.000, saya rugi 150 rupiah kali 25 ton. Ini saya mau ditawari pasir besi di Kalimantan, ternyata mafianya luar biasa. Satu tumpuk pasir besi ini ternyata bisa dijual sampai 10 kali. Ketika kita diajak transaksi ke hotel, Pak itu pasir besinya oke, bayaran oke, yang jual pergi, besok pagi saya lihat pasir tidak ada. Ini mafianya seperti itu. Akhirnya tahun 2012 ketika saya jadi kepala desa, ibunya pulang dari Jakarta itu bingung usaha. Akhirnya apa? Saya memberikan suatu perusahaan di bidang jasa, ini di bidang umroh dan haji. Alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Izin sudah baik umroh maupun haji kita sudah punya. Alhamdulillah sekarang mulai berkembang. Ini mungkin cocoknya di situ, sehingga kalau di Blitar ini masih berkembang. Kalau putaran uang belum banyak, mungkin 1 bulan itu putaran di antara 1 sampai 5 miliar itu 1 bulan. Bahwa temen duit wong badimu akeh relatif. Lek kena dolar sak 16.000 ini ya terlenger. Nah itu bapak-bapak riwayat daripada kita berwira swasta harus berani berspekulasi yang positif, sehingga untuk menghadapi era yang semacam ini kita harus betul-betul hati-hati, cermat, sehingga nantinya panjenengan ketika tinggal menikmati hari tua jangan sekali-kali usaha yang wonten dalem niku tidak berjalan, akhirnya jadi stres. Niku wae kanca-kanca sing ngapunten Bapak kathah ingkang tanglet Pak umroh ki pira regane. Kalau saya nyonya, kalau itu talkshow itu semuanya kita kupas semuanya, baik itu haji reguler bagaimana, haji plus bagaimana, haji non kuota atau haji furoda itu bagaimana kita kumpas semuanya. Panjenengan dua titik ada orang nawari haji non kuota dengan harga 200 juta, jangan mau ngapusi haji non kuota atau haji furoda nawari 200 juta, ngapusi. Saya kemarin buka harga 450 juta,
ada 2 orang tapi gagal karena usia di atas 65. Insya Allah tahun depan ini kita berangkatkan. Itu haji non kuota, daftar sekarang tahun depan berangkat. Kalau ikut mahtum itu kurang lebihnya 1 miliar. Ini travel yang terbesar sehingga ini artis pejabat-pejabat negara. Pak umroh ki aku melok Pak Yai kae piye bedane apa? Nah, ini kita seorang muslim dapat kita sampaikan kepada lingkungan kita, banyak masyarakat yang ditipu tujuan kita ibadah, umroh ki larang, ternyata kena tipu Bapak. Niki hati-hati sekarang karena bisnis umroh ini sangat menggiurkan, cukup adal-adab duitnya akeh. Lah KBIH ya apa enggak podo, tidak sama. KBIH itu adalah kelompok bimbingan haji, bukan penyelenggara haji. Ini harus dipahami. Beliaunya itu hanya membimbing calon jamaah haji. Ini sehingga beliaunya itu tidak wajib, tidak diperbolehkan memberangkatkan umroh karena bukan PT. Itu tidak boleh. Kemarin di Blitar wonten Bapak, ini juga banyak teman-teman kita tidak berangkat mulai sebelum corona sampai sekarang tidak berangkat karena ikut, kemudian harga 27 juta, sekarang sulitnya seperti itu sehingga tidak berangkat. Ini untuk pembelajaran kita. Mungkin Bapak nanti kalau ingin lebih dalam, monggo kita ngomong di belakang ini, kita jelaskan secara detail bagaimana untuk berangkat umroh secara pasti. Kalau PT Kulon itu biasa disebut Engatur atau PT Nabi Hibatullah. Ini di media sosial, di IG juga gencar, bisa diklik PT Nabi Hibatullah. Ini direkturnya siapa, komisarisnya siapa, ini situ jelas. Mungkin itu Bapak sebagai motivasi saya dengan panjenengan semuanya yang menjelang pernah tugas, mudah-mudahan terus diberi kesehatan lahir batin, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, ingkang dereng nikah segera mendapatkan jodoh. Pak Polis nomor dereng to Bu? Lagi sampun. Belum. Itu Pak, tolong dicarikan Pak ya. Masih bujang? Masih. Mau kula tangki Pak Nur guys, garwane pinten. Kok ndak krungu pasan. Mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Amin. Niku temen kula sak kamar nggih dereng pikantuk yang kedua kalinya. Tasik pados-pados ngatos-ngatos Bapak cari jodoh betul-betul yang betul sepaham sehingga nanti tidak menyesal di kemudian hari. Sekali lagi kami atas nama dari teman-teman, walaupun teman-teman ini sebetulnya tidak menginginkan saya di depan karena kemarin itu cuma ditunjuk setuju. Akhirnya itu iki setuju tenang pondak saya nggak tahu. Yang penting insya Allah kita tujuannya kebersamaan kita, kekompakan kita ini kita jaga terus dalam grup ini sebisanya. Jangan dihapus, jangan keluar. Nanti kalau ada apa-apa kita bisa saling silaturahmi sehingga dalam hal hubungan kekeluargaan baik dari teman-teman yang mau pernah, dari bapak-bapak yang ada di BKD, dari UPT Malang sini, semua ada semacam sinergis yang baik. Tadi saya juga sudah nyentil sama Pak Kholis temen ya, ini konco-konco ilmunya sangat kurang. Nanti kalau ditelepon usahakan ada jawaban. Oh ngapunten mengke dalu kula tasik ngajar. Paling ngoten konco-konco sangat mengharap karena sing antusias di bidang pertanian niku terbang membuat polybag itu tidak segampang yang saya pikirkan pertama nggih Pak Bu nggih. Wah polybag ternyata itu ngruwen nih. Kadar air berapa, kadar tanah berapa, NPK itu bagaimana, kasihnya itu bagaimana. Nah kita akhirnya tahu, ternyata angel. Tapi kalau kita niat nawaitunya itu betul-betul memuncak, tidak ada kata-kata yang angel karena apa? Kelihatan. Mungkin itu Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi dari kami, terutama dari UPT sini, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mengatasnamakan
dari teman-teman semuanya, mudah-mudahan semua yang ada di sehat-sehat semuanya. Kemudian dari Kabupaten kita dan DKD ini kita semuanya perlu adanya bimbingan-bimbingan ke depannya nanti kalau bisa ya produk dorone masane masa tua ini kira ilmune tasik ngeten iki tasik kedhi mungkin itu juga gedhi kita kok wis entek padahal kita materi masih banyak yang perlu kita tanyakan. Mungkin itu Bapak yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.